Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Pini Eka Nurjana, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 soal yang menyangkut tentang materi kalkulus diferensial. Sebelumnya, jika dalam penyampaian materi ada beberapa yang kurang dipaham atau ada beberapa hal yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Kalkulus diferensial, fungsi turunan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulus diferensial. Kalkulus diferensial adalah salah satu cabang kalkulus dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Dan turunan adalah turunan dari suatu fungsi dari titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Sedangkan penerapan turunan, jika f adalah fungsi yang dapat diturunkan pada R dan X adalah maksimum lokal atau minimum lokal dari f, maka turunan dari f di titik X adalah 0. Langsung saja ke bagian latihan soal kali ini. Ini soal-soal yang akan kita kerjakan. Saya akan menuju ke penyelesaian soal nomor 1. Jadi di sini saya sudah menuliskan jawaban soal nomor 1 dan cara penyelesaiannya. Jadi terutama kita menggunakan rumus turunan. Cara mencari turunan itu menggunakan rumus ini. Y aksen sama dengan N dikali X kuadrat N min 1. Jadi sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu. Y kita misalkan dengan U, dan 3X kuadrat plus 7 kita misalkan dengan V. Jadi di sini U sama dengan X kuadrat plus 4, sedangkan turunan dari U yaitu 2 dikali X kuadrat 2 min 1 plus 0. Sudah tahu dapat dari 2 dikali X 2 min 1 ini dari rumus yang ini ya. Sedangkan 0, kenapa 4 di sini menjadi 0? Karena 4 tidak memiliki variabel. Di turunan, jika tidak memiliki variabel, maka nilai tersebut dianggap 0. Jadi hasilnya 2x. Dan di sini V sama dengan 3x kuadrat plus 7, maka turunan di sini V. Turunan dari V yaitu V aksen, yaitu 2 dikali 3 X kuadrat 2 min 1 plus 0. 2 dikali 3 X kuadrat 2 min 1 ini didapat dari rumus yang ini, sedangkan 0 karena 7 tidak memiliki variabel. Jadi hasilnya yaitu 6x. Di sini kita masukkan rumus dy per ds sama dengan u dikali v aksen plus u aksen dikali v. Jadi itu kita ketahui nilai u yaitu x kuadrat plus 4 dikali v aksen yaitu 6x plus u aksen. U aksen di sini kita dapat 2x dan plus v. V yaitu 3x kuadrat plus 7. Jadi langsung saja di sini kita kalikan ke dalam kurung, 6x dikali x kuadrat sama dengan 6x lebih plus 6x dikali 4 yaitu 24x. Begitu juga yang sebelahnya yaitu 2x dikali 3x kuadrat yaitu 6x pangkat 3 dan 2x dikali 7 yaitu plus 14x. Yaitu hasil akhirnya yang kita dapatkan yaitu 12x pangkat 3 plus 38x. Itulah penyelesaian soal nomor 1 dan kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 2. Jadi di sini soal nomor 2 yaitu Y sama dengan 5x plus 6 per 2x kuadrat. Mencari nilai dy per dx. Maka rumus yang kita gunakan yaitu fx sama dengan x kuadrat n. N ini nilai, dan di sini kita mendapatkan f buka kurung x sama dengan k kali x kuadrat n. K itu konstanta yang akan kita dapat dari soal tersebut. Jadi langsung saja rumus yang akan kita pakai yaitu dy per dx sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Jadi 5x plus 6 di sini plus 6 di sini kita misalkan dengan u, dan 2x kuadrat di sini kita misalkan dengan v. Langsung saja kita mencari turunan dari u, yaitu 1 dikali 5 dikali 1 dikali x kuadrat 1 min 1 plus 0. Jadi hasilnya adalah 5. Itu turunan dari u ya. Dan turunan dari v yaitu 4x. Dan langsung saja kita masuk ke
5x kuadrat, terus V aksen 4x dikali 5x plus U yaitu 5x plus 6 per V kuadrat. V di sini kita dapat 2x kuadrat karena dia rumusnya V kuadrat, maka kita kuadratkan lagi. Jadi langsung saja 5 dikali 2x kuadrat sama dengan 10x kuadrat. Jadi 5 dikali min 4x sama dengan min 20x kuadrat plus 24x per 4x kuadrat 4 sama dengan min 10x kuadrat plus 24x per 4x pangkat 4. Jadi itulah hasil dari penyelesaian nomor 2. Kita lanjut ke penyelesaian nomor 3. Di sini soalnya yaitu 4x min 5 per 3x plus 1 tutup kurung akar 1 per maksudnya pangkat 1 per 3. Rumus yang kita gunakan yaitu dy per dx sama dengan n buka kurung f dikali x tutup kurung pangkat n min 1 dikali f x pangkat 1. Diketahui yaitu fx-nya sama dengan jadi fx sama dengan 4x min 5 per 3x plus 1, maka turunan dari fx yaitu fx aksen sama dengan 4 per 3. Kenapa 4 per 3? Karena hanya 4 dan 3 saja yang memiliki variabel, dan 5 dengan 1 ini tidak memiliki variabel. Langsung kita ke rumusnya yaitu dy per dx sama dengan n buka kurung f buka kurung x tutup kurung kuadrat pangkat n min 1 dikali fx aksen. Jadi n di sini sama dengan 1 per 3 dan fx-nya yaitu 4x per 5 per 3x plus 1 tutup kurung. Nah, di sini sudah rumusnya yaitu n min 1, jadi n di sini 1 per 3 dikurang 1. Kenapa saya pakai 3 per 3? Karena 3 per 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi dikali 4 per 3. Jadi langsung saja hasilnya 4 per 9 kurung 4x min 5 per 3x plus 1 tutup kurung pangkat min 2 per 3. Jadi itu soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini soalnya yaitu y sama dengan e pangkat 3x kuadrat min 4x mencari dy per dx. Di sini menggunakan fungsi eksponensial, yaitu rumus yang digunakan sama dengan dy per dx sama dengan kurung e pangkat fx tutup kurung dikali v f aksen x. Maka y di sini 3e pangkat 3x kuadrat min 4x dan y yang kedua yaitu e fx. Maka langsung saja f buka kurung x sama dengan 3x kuadrat min 4x. Dan turunan dari fx yaitu f aksen x yaitu 2 dikali 3x pangkat 2 min 1 dikurang 1 dikali 4 x pangkat 1 dikurang 1. Maka dapatlah f aksen x-nya sama dengan 6x min 4. Jadi langsung ke rumus yaitu dy per dx sama dengan buka kurung e pangkat f aksen tutup kurung dikali f aksen x. Masukkan saja nilainya yaitu e 3x kuadrat min 4x tutup kurung f aksen x yaitu 6x min 4. Maka dy per dx yang dihasilkan yaitu kita pindah ruas ya, ini pindah ruas yaitu 6x min 4 dikali e pangkat 3x kuadrat min 4. Itu soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini yang ditanya yaitu y sama dengan x kuadrat min 18x plus 81 per x min 9. Maka fungsi yang dibagikan yaitu dy per dx sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Kita melakukan pemisahan lagi. Yang di atas kita misalkan dengan u, yang di bawah kita misalkan dengan v. Setelah melakukan permisalan, kita menentukan turunannya. Turunan dari u yaitu u aksennya 2x min 18 menggunakan rumus yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal, dan v yaitu x min 9. Langsung saja turunan dari v aksen, turunan dari v-nya yaitu 1.
Dan rumus yang digunakan yaitu dy per dx sama dengan u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat sama dengan 2x. Masukkan saja di sini u aksen nilainya ini, v ini dikurang v aksennya 1, u-nya x kuadrat min 18x plus 81 per v kuadrat. Nilai v-nya tadi x min 9, maka kita kuadratkan. Dari sini kita melakukan. Jadi di sini yaitu 2x min 18 2x kuadrat min 18x min 18x plus 162 min x kuadrat min 18x plus 81 per x min 9, karena di sini dia kuadrat jadi x min 9-nya 2 kali ya. Langsung saja yaitu 2x kuadrat turun 18x dikali 2 yaitu min 36 18x sama 18x yaitu 36x yaitu plus 162. Langsung yang ini turunkan ke sini, ini dioperasikan yaitu min 9x didekatkan x yang memiliki variabel kita ditekan yaitu x kuadrat min 9x plus 81. Jadi langsung saja di sini kita jumlahkan hasilnya 9x dikali 9x ditambah 9x yaitu min 18x plus 81. Maka hasil yang akan kita dapat akhirnya yaitu dy per dx sama dengan 2x kuadrat min 36x plus 162. Baik, mungkin inilah video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya tahu video ini banyak sekali kekurangan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, dan tujuan saya membuat video ini juga karena saya menjalankan tugas yang sudah diberi kepada dosen saya, jadi mohon pengertiannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.